Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Depok. Bersama lagi nih dengan kita COD. Apa tuh COD bang? Celote orang Depok. Sekarang kita sama Bang Andre nih. Kita ngebahas tentang Depok aja ya. Bang Andre dari Jakarta ke Depok tahun berapa? Tahun berapa ya? Ini apa ini? Maksudnya dari Jakarta ke Depok maksudnya? Ya kan lu kan di Depok. Oh, iya, lu di Jakarta, terus lu ke Depok tahun berapa? Dulu Depok itu dulu tahun zaman lo kesini gimana nih? Aneh sekitar tahun 99 kali ya bang. 99 nih. Berarti setelah kerusuhan dong. Setelah kerusuhan tuh, aneh sempet ngikut juga tuh kerusuhan bang. Wih seru dong, seru. Kerusuhannya gimana tuh? Iya nontonin doang. Oh, nonton ngambil kulkas. Di itu di Ramanda. Iya kan orang-orang pada ngambil kulkas TV tuh. Iya. Abang juga? Kagak. Dulu motor gua mogok. Oh motor mogok. Nah iya tuh bang. Hampir sampai sekarang tuh aneh tuh hidup tuh lumayan lama ya di Depok ya. Masih hidup tapi sampai sekarang. Masih hidup. Ya, masih hidup. Terus waktu tahun 99 itu gimana keadaan Depok? Ya Depok tuh masih ada embun bang. Masa sih? Masih. Dulu kalau pagi jam 6 embun. Oh. Iya. Sampai siang sampai jam 12 embun mulai tuh kayak. Tapi buka. Enggak pagi doang embun, habis itu jam 7 udah ada berangkat sekolah masih dingin, masih di SD Beji 1. Oh, lo berarti dulu di Beji. Beji 1 terus habis Beji itu enak tuh dulu tuh. Beji Beji enak. mana kekusan apa mana? Beji samping Pancong. Jadi kalau yang Oh, tahu dong. Pancong, yang tahu Pancong tuh Beji 1 tuh samping Pancong. Oh iya. Gitu. Jadi dulu tempat kalau Pancong paling terkenal Depok tuh sampingnya ada SD Beji 1 tuh. Oh. Gitu. Kalau abang SD di mana, Bang? Gue SD dulu di Depok 2. Oh, Depok SD 21 dulu. Siap. Mekarjaya. Kalau abang apa sih yang abang kangenin soal kota Depok? Dari dulu yang nggak ada sekarang misalkan. Yang gue pengen di Depok sih pengennya Apa? Nggak ada polisi. Ada. Pengennya sih aman-aman aja, aman-aman. Terus urbanisasi diperhatikan, dibatasin, sampah, kemacetan. Terus. Enggak, maksudnya lo yang waktu di Beji, waktu pindah lo ke Beji, itu umur berapa ya? Itu sekitar kelas 4 SD. Jadi kelas 4 SD aneh diajak tinggal di rumah kakek tuh di Perumnas Depok Utara. Habis itu aneh dari situ tadinya aneh di Tebet di Muhammadiyah. Kali mau sama dong gue ke Tebet dulu. Oh gitu. Iya, Di mana tuh? Tebet Barat dulu, Tebet Gang Barat. Ninjo Oh, namanya. Gang Ninjo, iya. Orang bilangnya Gang Ninjo. Ada cerita lucu bang, aneh pernah di Tebet. Masa sih? Iya. Jadi Gitu ya? dulu tuh di Tebet masih ada becak. Oh iya, benar. Jadi aneh diajak. Tapi masih dulu rodanya 3. Becak dulu rodanya. Kalau nggak salah terbang loh. Befly namanya. Ya, Jadi terus kalau misalkan dulu di Tebet tuh ada becak. Nah becak itu saat-saat aneh kelas 3 kelas 4 itu lagi mau pembersihan tuh. Jadi Pemkot DKI waktu itu mau ngebersihin becak dari DKI. Tapi becak masih ada ngumpet-ngumpet. Aneh sama nyokap ke pasar PSPT. Aneh ditinggal di becak. lu kenapa tinggal di Beji? Iya, karena banyak bawaan. Nyokap masuk ke dalam pasar, ada Satpol PP. Aneh dibawa kabur sama tukang becanya. Sangkanya lu anak tukang beca. Iya, enggak, ada dibawa kabur karena dia takut disita becanya. Kabur. Ada kali 30 menit tuh kabur-kaburan. Aneh dibawa di beca. Nangis tuh. Nangis gitu. Nangis banget. Sedih bang, balikin bang. Nah, akhirnya babangnya balik lagi, nyokap nungguin situ. Tapi akhirnya dikembalikan itu. Kok dibalikin anak saya? Gitu. Harusnya Makannya masih banyak nih. Akhirnya dibalikin, mau nggak mau kata nyokap ya udahlah ketemu lagi udah. Ketemu lagi. Akhirnya aneh di rumah kakek di Depok Utara dikasih tinggal di situ. Ya udah aneh mulai hidup sebagai warga Depok sampai kuliah aneh di Depok bang. Gitu. Jadi Depok tuh berkesan bang. Berkesannya gimana tuh? Berkesannya karena memang banyak sesuatu hal yang di Depok tuh yang nggak ada di Jakarta. Kalau Depok tuh
kayak dulu tuh kehidupan tuh melambat banget sih. Kalau di Jakarta kan hektiknya tinggi, Tinggi, harus ya. ini, harus itu, kepadatan, macet. Depok tuh belum ada sampai segitu. Belum sampai segitu. Belum. Jadi yang isunya apa segala macam tuh di Depok tuh kayak nggak terlalu ngikutin, karena mungkin Depok dulu kan cuma Jalan Juanda belum ada, masih Margonda aja, circle-nya pertemanan juga itu aja. Jadi dulu anak-anak muda di Depok, umuran aneh tuh mungkin pada ngumpulnya tuh di stasiun Depok Baru. Oh iya, Ataupun Depok Baru ya. di waiting room terminal ada di situ kan. Ya paling berkesannya itu aja sih. Tapi sekarang kan sejak ada anak-anak muda udah mulai segala macam, udah nggak mulai concern, karena sekarang kan banyak tempat-tempat di Depok udah mulai muncul kayak taman kota atau alun-alun segala macam. Berarti sekarang udah enak ya. Apa tuh? Dulu emang sih Depok masih kampung banget. Walaupun nggak macet, walaupun belum diaspal, tapi enak aja. Dulu gue pernah tuh waktu gue pindah ke Depok juga kan kelas 6 SD. Itu gue dulu main di parit tuh, nyari layak ketemu. Apa tuh? Kali kecil. Oh iya. Nyari layak kayak kerang-kerang gitu. Dimakan langsung? Enggak, direbus. Tuh gue nyari genjer ketemu. Sampai emak gue dulu. Ada istilah dulu mabok genjer. Itu kalau Kebanyakan makan genjer. kebanyakan genjer. Apa tuh efeknya itu mabok genjer? Mabok genjer itu makan genjer keluar genjer. Iya. Nah cuman sampai nyokap nggak pernah belanja, karena kan dulu mengliar kayak genjer, kangkung, kamu mancing lindung aja makan ketemu. kangkung keluar kangkung itu. Itu kalau mabok kangkung. Iya. Kayak karuk nih. Dulu juga karuk kagak beli. Dapet. Lu nanya karuk itu apa? Karuk apa? Kembang duren. Cuma kalau mabok makan karuk keluar karuk. Nah sampai kesini ya enak, adem. Ini perempuan sih ya pelan-pelan semua udah ada. Apa buah yang lu ingat waktu masa kecil lu tapi sekarang udah nggak ada? Buah yang paling gue demen dulu buah kecapi. Kirain Terus biji yang gue demenin tuh biji karet. biji apa? Bukan. Biji karet buat mainan, Oh iya. dijual di sekolah. Pohon karet ditepokin gitu. Dulu kan ada tuh di pertanian yang Itu lumayan tuh bang, kalau player profesional biji karet kelihatan dari tangannya cantengan. Iya seru aja sih, mungkin karena masih kecil kali ya, nggak tahu ini. Tapi pas kesini memang udah banyak berubah sih, banyak rumah sakit nggak ada. Ya mungkin masa paling berkesan di Depok tuh sekitar tahun 90-an sama 2000-an awal tuh masih oke lah maksudnya. Iya di zaman gue 2000 Iya. kesini sih ya enak sih, gue nggak terlalu pusing. Depok tuh paling apa sih isunya dulu, paling kereta hantu. Kereta hantu ada tuh kereta hantu. Padahal tuh kereta sebenarnya bukan kereta hantu, cuma dari Kereta itu kan kereta barang. Iya kereta barang Yang ngelewatin pasar Kemiri, tiba-tiba orang ngeliat kok jam 5 pagi padahal belum ada jadwal kereta, Wah, ada kereta gitu. Tapi ya itu dulu viralnya hal-hal yang kayak gitu Depok. Sekarang sih juga masih sih kayak babi ngepet gitu. Ya cuma ya itulah uniknya Depok, karena memang kota strategis, kota yang di persimpangan antara Jakarta dan Bogor. Ada momen sendiri tuh Depok tuh bergerak sesuai keinginannya gitu. Betul. Karena kiri kanannya ini kayak Valentino Rossi sama siapa tuh satu lagi pembalapnya, pokoknya pembalap dua-duanya kenceng. Oh, Depok Bambang Pamungkas itu. sama Bambang Pamungkas mah bukan pembalap, pebulu tangkis ya kan. Bola. Nah udah tuh sama-sama. Nah Depok tuh agak kayak melandai gitu, apa ibarat kata nggak terlalu kenceng lah, karena memang habitnya Depok itu adalah kota-kota yang buat hunian, orang datang ke Depok itu karena memang hanya buat tempat tinggal. Ya sih benar yang buat tempat tinggal. Betul, tapi Depok itu mulai tinggi dikarenakan memang ada pembangunan apartemen, mall dan lain-lain. Ya dari situlah. Cuma yang aneh sesalkan itu kadang-kadang di Depok itu tidak punya tempat yang benar-benar bersinergi antara anak muda yang segala macam. Sebenarnya Depok itu tempatnya orang-orang kreatif gitu. Benar. Betul. Sampai orang-orang seni kok redup di Iya, Depok. iya betul.
Nah, yang kayak gini kulturnya Kota Depok tuh hilang dengan sendirinya dimakan zaman. Makanya kita nih sekarang ini kadang-kadang suka inget apa dulu yang kita hidup di Depok tuh apa sih yang dilihatnya, ada beberapa hal yang kita kangenin gitu. Sebenarnya gini lah kan, perubahannya kan udah ada, misalnya alun-alun di Bojongsari. Alun-alun menurut aneh kurang tepat bang, Pak. Apa sebenarnya sih penamaannya? memang cuma kan gimana caranya alun-alun itu hidup dan rame. Betul. Karena kan seperti orang-orang Sanggar. Coba kalau misalnya alun-alun dibikin ada sanggar. Yes, gitu. Biar ada orang-orang kreasi di situ. One stop living ada di situ semua gitu ya kan. Jadi kita kalau datang ke alun-alun itu ada sanggar tari, ada komunitas mau ngapain, ada tempat-tempat teman-teman mural, brainstorming, ada teman-teman boomer semuanya bisa gabung, Iya, gitu. ada anak-anak BMX, cuma kan grup BMX, skateboard, iya, kayak gitu. kayak gitu yang harus diwadahi gitu. Karena tapi kalau cuman buat main selfie tapi nggak ada kreasi-kreasi kayaknya cuma bang. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya jam tutupnya itu dibatasi. Iya ya. Itu Nah, jadi cuma buat informasi buat teman-teman, kalau alun-alun di Kota Depok tuh sebenarnya tutupnya tuh di bawah jam 5 lah, dia udah tutup gitu. Jadi ada ya mungkin ada pertimbangan dari teman-teman ataupun dari pemangku jabatan ataupun pemangku wilayah itu alun-alun harus dibuka sampai segini supaya tidak dapat ada efek negatif di malam harinya. Betul. Tapi menurut anak-anak muda kan biasanya ngapain sih kita bikin alun-alun tapi tutupnya cepet gitu. Soalnya gini bang, gue juga pernah ketemu sama orang Depok Jaya bang. Iya. Di situ ada Taman Gurame. Taman Gurame, ada guramenya kan bang? Gurame nggak ada. Cuman Taman Gurame sih dibilang. Nah gue juga mau nanya nih, kenapa ada nama itu Taman Gurame? Gitu. Cuma mereka itu dulu katanya punya sanggar. Gue ketemu namanya Bu Joko. Joko itu dia pencipta basek bang. Apa tuh? Bambu gesek. Oh bambu. Kalau dimainin tuh bagus. Nanti suatu saat gua akan naikin dia dah. Gua minta penjelasan lebih lanjut lah. Jadi dia dulu seneng tuh di Taman Gurame itu di wadahnya ada sanggar. Jadi kan buat apa ya? Memicu anak-anak muda sekarang nih biar kreasinya tersalurkan dan diwadahi di situ. Iya. Seru sih kalau misalnya dijalanin tuh. Color kan? Takut gak makan sama abang nanti. Tuh maksud gue. Terus kalau pengen lo gimana sih? Kalau harapan aneh sih sebenarnya pengennya ya dengan berjalannya waktu dari Depok sampai sekarang gitu. Pengennya Depok ini punya satu connecting area gitu yang antara ya mungkin sekarang sudah ada ya. Aneh tuh pengen tuh berhayal tuh Depok punya satu tempat yang di situ ada pasar, yang di situ ada taman bermain, yang di situ ada semuanya kegiatan warga itu ngumpul. Menurut Anda hal-hal yang kayak gini yang harus ditumbuhkan gitu. Mungkin nanti Pemkot Depok bisa ngelihat video ini. Gue juga gini juga pengen juga tuh misalnya kita ambil contoh Pasar Segar. Pasar Segar itu gimana Pasar Segar yang di Depok 2 ya? Iya, kita ambil contoh Pasar Segar. Gimana caranya Pasar Segar tuh menjualkan sayur segarnya, buah segarnya, ikan segarnya, biar petani-petani di Depok, peternak di Depok bisa menjual di Pasar Segar. Cuma kan gue perhatiin ini kan nggak berfungsi dengan temanya. Ini Pasar Segar jadi pasar SIM gitu. Oh jadi pasar SIM. Ya harusnya kan kembalikan lah biar bisa orang Depok usaha dijualnya Depok juga. Ya, betul. Jadi biar kita punya konsep dan punya ikon juga gitu. Betul. Saya suka. Jangan sampai nih Depok ini ikonnya ikon begal, ikon LGBT, ikon-ikon yang negatif. Lagi bete ya bang? Lagi bete. Ya semua gitu sih harapan gue. Ya kayak gitu. Nah kalau misalkan ada satu tempat yang bisa mewadahi masyarakat itu sebenarnya Depok bisa bikin persimpel kayak misalkan Garut, Cianjur bisa menjadi kalau misalkan kita nyontoh Jakarta atau Bogor mungkin skupnya terlalu besar gitu. Kalau misalkan kita konversi ke kota Depok mungkin banyak hal yang tidak terjadi. Tapi kita bisa mencontoh kota-kota yang sudah maju kayak Purbalingga atau segala macam itu bisa kita loh bang. Jadi ibaratnya buat acuan antara sebenarnya yang paling kebetulan aneh adalah pecinta musik bang. Ini sebenarnya kalau
sebenarnya lebih ke arah musik rock gitu, rock dut. rock dangdut ya. Nah kalau misalkan musik itu, kalau di Depok itu yang paling susah adalah nyari perizinannya Bang. Oh. Kadang-kadang permitting buat ngikutin bikin acara musik di Depok itu susah banget, karena memang izin keramaian, izin itu nggak tahu ya, mungkin ada pertimbangan lagi dari pemangku jabatan. Tapi menurut saya pribadi, akhirnya banyak anak-anak Depok yang mencari hiburan musik akhirnya keluar ke kota Depok, ke Bogor, ke Jakarta gitu. Jadi mereka secara tidak langsung tidak punya core terhadap kotanya gitu. Kotanya ya nggak ada musik, nggak ada acara yang festival tentang anak muda, jarang dibuat di sini gitu. Kalau misalkan di Jakarta kan kita punya Jacklot dan apa-apa. Nah mungkin aja ini adalah mungkin kedepannya Depok bisa bikin acara-acara anak bisa, muda. Bang. Ya mungkin karena kemarin mungkin ada beberapa hal yang ya mungkin setiap acara musik pasti ada keributan, pasti ada kecil-kecil gesekan. Cuma kan tinggal dibikin Betul. suatu apa, temanya harus benar-benar ini aja. Sebenarnya gini loh Bang, Depok ini memang udah berubah, udah maju. Cuman gimana caranya mewadahi nih anak-anak remaja nih, anak-anak muda sekarang. Misalnya ada yang dia bisa nari, dia yang bisa teater apa, diberikan suatu inilah wadah kayak apa sih, kayak sanggar gitu Bang. Nah jadi kan orang-orang sekarang yang sibuk dengan seninya. Iya. Atau bisa juga misalnya di dalam religi bisa aja ada di Taman Guramin ada lomba ngaji sambil musik. Enggak ya Bang, jangan loh Bang. Pokok tema-temanya yang bisa mewadahi anak-anak sekarang gitu Bang. Iya. Saya sebenarnya itu kadang-kadang banyak anak-anak yang budayanya, culture-nya. Ane pernah bikin salah satu acara festival di Kota Depok di Jalan Komodo. Itu sebenarnya banyak, kalau kita memang mau secara kota mau bentuk antara agama dan budaya itu paling gampang. Bagaimana kita yaitu memposisikan agama dan budaya itu satu tujuan gitu. Nah anak-anak mudanya harus dididik. Jadi sekarang ini dulu Ane tuh waktu masih kecil gitu, waktu kelas 6 SD tuh setiap pulang pasti ngaji dekat rumah, ada sanggar ngaji, ada apa gitu. Nah itu ada langgar gitu. Nah sekarang itu jarang kelihatannya, mungkin karena memang momennya kemarin COVID akhirnya berkurang tempat berkumpul. Ya mungkin kita bisa galakan lagi di Kota Depok. Sekarang kita punya Depok Open Space gitu. Nah anak-anak muda gitu jangan cuma jadi tempat nongkrong. Sebenarnya Depok Open Space itu lebih tepatnya disebut alun-alun. Bisa aja gitu. Depok Open Space dibikin salah satu unplug misalkan. Iya unplug, jadi tiap hari Sabtu gitu unplug. Kalau misalkan jadi ada banyak, sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan komunitas ataupun universitas ataupun kampus-kampus. Jadi kayak misalkan IKJ didorong kita bisa berpantomim ataupun kita bisa segala macam. Itu di situ kegiatan seni itu harus, karena seni itu adalah dasarnya dari budaya. Dan ibarat kata teman-teman kalau misalkan berkesenian, mereka jauh dari namanya niat buat ya kayak misalkan tawuran atau apa. Kalau misalkan tersalurkan di situ bisa kita buatkan gitu. Jadi nongkrong itu bukan berarti ngabisin waktu, tapi nongkrong itu bisa jadi kita menambah ilmu, menambah teman, sosial kita berjalan, kitanya nggak jadi introvert, kitanya jadi ekstrovert gitu kayak. Sebenarnya udah bisa aja kan alun-alun ini bisa dijadikan suatu tempat-tempat konten kayak di tempat-tempat daerah gitu. Enak-enak aja gitu. Betul. Saya setuju Bang. Gue setuju tuh kalau alun-alun dibikin ada sanggarnya. Seru tuh. Sanggar terus. Dan pun rame terus tuh alun-alun. Tentu orang kampung situ kan tinggal bikin warung. Anak-anak sekarang jarang diperkenalkan dengan seni tari, karena anak-anak sekarang seni tari sekarang menjadi eksklusif. Jadi mesti datang ke sanggar tapi yang berbayar mahal segala macam. Jakarta punya RPTRA namanya Ruang Publik Terbuka Ramah Anak. Di situ mereka punya konsep yang ya mohon maaf bagus gitu. Depok bisa pakai itu, di mana nanti ada CSR turun untuk ada nanti relawan dari kesenian turun, atau relawan dari pendidikan turun, ngajarin anak-anak pakai untuk berbahasa Inggris gratis, kursus bahasa Inggris gratis, kursus ngaji gratis di situ. Apapun yang berkaitan dengan sosial di situ kita bisa satukan. Jadi hidup secara konten kotanya. Saat kotanya sudah hidup itu akan menjadi magnet tersendiri. Akan jadi magnet sendiri. Ya, untuk dari orang-orang dari luar datang ke Depok jadi tahu. Yang lebih lucu lagi kadang-kadang kalau bule
nyampe orang asing itu nyampe ke kota Depok tuh bingung bang. Kalau di Depok itu Bingungnya gimana bingungnya? nih, where am I gitu. Where am I? Jadi dia nggak tahu sebenarnya Di mana saya, di mana kan gitu. saya gitu. Jadi dia pengen mau ngapain nih di Depok. Nah karena memang nggak ada guideline-nya soal kota ini. Apa sih kalau misalkan kita datang ke Jakarta tuh selalu di peta Jakarta ada Monas, ada Ketahuan ini, nih ada Monas, Ragunan. Coba lihat kota peta Jakarta tentang pariwisata gitu. Visit Jakarta pasti ada logo tempat mereka itu, ada kota tua, ada ini segala Iya, macam. Jadi benar. heritage-nya dibangun. Heritage-nya Nah, ada belum. ada Setu Babakan, itu ada satu peta khusus yang tentang Jakarta. Depok nggak punya bang, nggak ada yang namanya, mungkin ada Gongsi Bolong, atau mungkin ada si Jembatan Panus, atau mungkin ada Sumur Sungai 7. Ciliwung, Sumur 7, banyak Iya. bang gitu. Ada cagar alam di daerah Vitara. Nah itu yang kita tuh nggak punya rujukan tetap tentang kota Depok. Jadi biar ikon Depok kan muncul gitu. Oh iya nih kita mau ada makanan nih bang ya. Oke guys, sementara itu dulu kita udah dibeliin bakso nih. Siap bang. Terima kasih banyak teman-teman Depok Di podcast pada hari di ini fokus COD hari ini, ngobrol-ngobrol santai. ngobrol santai. Depok bersemi, bergerak setelah pandemi. Yoi. Berkarya dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Oke.